Ibu ini menangis sambil merias wajah. Kemudian dia mengeluarkan uang tabungan anaknya. Di malam hari, dia bergegas keluar dengan kedua anak, lalu pergi ke rumah tetangga untuk menitipkan anaknya. Setelah itu, dia bergegas pergi ke stasiun kereta. Akhirnya dia menyusul sebelum kereta berangkat. Setelah naik kereta, dia tiba di stasiun dan pindah ke bus. Kemudian lanjutkan masuk ke kereta bawah tanah. Akhirnya dirinya tiba di pusat kota Paris tempat dia bekerja. Karena dia tidak membayar tagihan tepat waktu bulan lalu, dia menerima telepon dari bank. Setelah dia berganti pakaian kerja, dia akan memulai hari dengan kegiatan sibuk. Julie bekerja di hotel bintang 5. Dia sedang melakukan pengarahan dan pelatihan untuk karyawan baru. Lalu membawa sejumlah spray, kemudian dia meletakkan spray bersih dengan rapi. Setelah itu, dia membersihkan toilet menjadi putih seperti baru. Dan jendela dari lantai ke langit-langit perlu dipoles. Setelah dibersihkan, dia harus memeriksa keadaan kamar. Lalu membetulkan posisi peralatan dan posisi ucapan selamat datang. Sikapnya begitu teliti terhadap pekerjaan. Dia juga dapat akrab bersama rekan-rekannya. Hal itu adalah waktu relaksasi dalam kehidupannya yang tegang. Setelah pulang kerja, dia harus menarik napas dalam-dalam, dan akan mengulangi kegiatan tersebut. Kemudian dia bertemu dengan supervisor. Supervisor mendesaknya untuk menulis evaluasi karyawan. Tapi bagaimana dia tega melakukan ini sekarang? Dan telepon dari pihak lain terus mengganggunya. Dia baru saja tiba di stasiun. Namun dia melihat ada pemogokan umum. Lalu dia datang ke meja layanan untuk bertanya, untuk mengetahui jalur kereta ke kotanya. Jadi dia mulai berlari lagi. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya ia dapat kembali ke rumah. Tapi sarafnya jauh dari kata rileks. Tetangganya mengeluh anaknya terlalu nakal, dan dia tidak mau membantunya lagi. Karena dia hanya hidup sendiri. Julie hanya bisa menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih. Lalu kirim sebuah bunga untuknya. Setelah anak-anak kembali ke rumah, Julie kini menyetrika dan merapikan pakaian. Lalu dia bersiap untuk wawancara. Karena pekerjaan pembersihan hotel tidak stabil, sangat sulit untuk membayar biaya kedua anaknya. Jadi dia harus pindah ke pekerjaan yang lebih baik. Tanpa sadar kini malam sudah berlalu. Saat bangun jam weker terdengar di telinganya. Dia memulai hari sibuk seperti biasanya. Tak lupa menitipkan kedua anaknya kepada tetangga. Dia pasti akan kembali menjemput anak tepat waktu hari ini. Tapi kereta kini ada pemogokan lagi. Kereta itu mendesing dari sampingnya. Hal ini mengharuskan dia untuk pulang. Dia mencoba mendapatkan kembali mobil antik lamanya. Mobil itu mogok karena sudah terlalu lama di garasi. Untungnya ada adik laki-laki yang lewat dan akan pergi ke Paris. Tetapi ketika Julie dibawa ke stasiun kereta bawah tanah, kereta pun tidak berfungsi. Dia lalu berlari tanpa henti menuju ke hotel. Ketika dia akan bekerja, dirinya bertemu dengan supervisor, tapi karena petugas lalu lintas tidak memberitahu kepada semua orang. Jadi dia tidak menerima permohonan dari Julie. Dia mengalami hal yang sulit selama bekerja. Seorang tamu mengotori ruangan, rekan-rekan saling memandang, menunggu kekuatan untuk memecahkan masalah. Setelah melihat situasi di kamar, dia meminta seseorang untuk membawa pembersih bertekanan tinggi. Itu operasi ilegal, tetapi masalahnya harus diselesaikan. Dia menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, lalu mengenakan pakaian formal dan pergi ke tempat wawancara. Setelah percakapan singkat, kini Julie pergi dengan frustasi, dan hasilnya tampak tidak memuaskan. Pesan yang ditinggalkan untuk mantan suaminya, namun masih tidak ada tanggapan. Tapi sekarang bagaimana caranya dia pulang? Dia mencoba menelepon adik laki-laki yang di pagi hari, tetapi saat ini adiknya sudah pulang. Dia hanya bisa naik taksi karena cuaca sedang hujan. Untuk menghemat uang, dia berdiri di stasiun kereta. Namun kereta selalu dipengaruhi oleh pemogokan. Semua kereta ke pinggiran kota sedang masa perbaikan. Akhirnya hari sudah larut malam. Kini anak-anaknya sudah tertidur. Dia akhirnya punya waktu untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, kini dia terlambat lagi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpuasan dengan rekan kerja. Julie ingin menjelaskan, tapi dia menerima telepon dari perusahaan wawancara. Perusahaan wawancara mengundangnya untuk datang ke wawancara ulang. Dan dia tidak bisa tertawa lagi. Karena supervisor tahu dia terlambat baru-baru ini. Jika Julie terus seperti ini, supervisor tidak akan bisa melindunginya. Julie hanya bisa tunduk pada kenyataan. Dia harus menghadiri wawancara ulang besok jam 3 sore. Saat meminta bantuan kepada rekan kerja. Tetapi semua jawaban yang ia dapat hanyalah penolakan. Setiap orang mengalami keputusasaan di hidup mereka. Jadi dia hanya bisa mengambil risiko. Untuk mengejar ketinggalan transportasi, penjaga pintu hotel menyarankan memesan mobil terlebih dahulu. Bahkan bus alternatif pun tidak berfungsi secara keseluruhan. Hal tersebut membuat Julie tidak bisa kembali sama sekali. Dia meminta tetangga membantu mengurus kedua anak untuk 1 malam. Dan untuk sementara, Julie menetap di sebuah hotel murah.
Keesokan harinya, dia membiarkan pihak lain mengatur kartu magang sebagai miliknya. Jadi dia akan membantunya untuk pulang dengan cepat. Dan Julie dapat menggunakan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu dia berangkat dengan tergesa-gesa. Dia menghabiskan banyak uang untuk wawancara tersebut. Dan ketika dia datang ke perusahaan, Julie diberitahu bahwa loker hanya disediakan untuk karyawan perusahaan. Dia tidak punya pilihan selain berganti pakaian di kamar mandi. Dan menyembunyikan pakaian di toilet. Kemudian dia mendapat telepon dari supervisor. Dia memintanya untuk datang ke kantor besok. Julie tidak punya pilihan selain mempersiapkan apa yang akan terjadi. Setelah itu, dia datang ke wawancara tersebut. Posisi yang kosong hanyalah seorang peneliti pasar. Saat melihat resumenya, Julie begitu bagus dalam bidang ekonomi. Pewawancara sangat puas dengan hal tersebut. Tetapi resumenya kosong selama beberapa tahun. Pewawancara mempertanyakan, apakah Julie memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Jadi Julie diminta untuk menunggu pemberitahuan. Julie seperti didorong ke jurang maut lagi. Tetapi hidup harus terus berjalan. Untuk membantu merayakan ulang tahun putranya, dia pergi ke dealer mobil, dan menyewa sebuah mobil van kecil. Sesampainya di rumah, Julie mengeluarkan sebuah tali. Dia melipatnya di mobil dan ujung lainnya di sekitar pohon. Lalu dia menyalakan mobil dan menarik hadiah ke depan pintu. Kemudian dia datang ke rumah tetangga lagi. Wanita tua itu pasti marah kepadanya. Julie meminta maaf, karena dia tidak dapat menemukan pekerjaan di dekat sini. Ini mungkin permintaan terakhir Julie. Keesokan harinya, Julie diserahkan ke kantor oleh supervisor. Lalu supervisor mengeluarkan kartu stafnya. Dan dia mendapat sebuah laporan tentang Julie mencuci lantai dengan pistol air bertekanan tinggi. Supervisor melepaskan sikap tegasnya. Julie memohon dengan begitu tulus bahwa dia tidak akan pernah melakukannya lagi di masa mendatang. Mereka telah bersama selama 14 tahun. Hubungan pribadi mereka akan menjadi buruk. Supervisor memutuskan untuk memberinya kesempatan sekali lagi. Ketika keesokan harinya, jalan benar-benar macet, bahwa mungkin lebih baik dirinya untuk berjalan kaki. Julie hanya bisa berlari untuk pergi bekerja. Tetapi meskipun dia mencoba yang terbaik untuk berpacu dengan waktu, hasilnya dia tetap terlambat. Dia memohon kepada penjaga pintu. Namun Julie tetap dilarang untuk masuk. Dengan keadaan bingung, dia berjalan di jalanan Dali. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dan dia masih punya 2 anak untuk dinafkahi. Jadi dia hanya bisa menelepon perusahaan yang sebelumnya diwawancarai. Dan jawabannya sangat mengejutkan. Mereka akan diterima jika tidak menerima telepon dari perusahaan. Itu berarti dia telah kalah dalam pemilihan. Hidupnya kini telah memberinya pukulan berat. Julie akhirnya mulai tunduk pada kehidupan. Dia menghapus bidang master ekonomi dan manajer riset pasar di resumenya. Dan kembali membuat resume baru. Kemudian dia datang ke supermarket untuk melamar menjadi kasir. Tapi dia ditolak karena tidak berpengalaman. Kini Julie benar-benar menjadi seorang ibu. Dia memiliki lebih banyak waktu bersama anak-anaknya. Namun dirinya tidak memiliki sumber keuangan. Kemudian dia membawa kedua anak ke stasiun kereta. Dan seperti biasa kereta di sana mengalami pemogokan. Kemudian dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Pada akhirnya dia membawa anak-anak ke taman bermain. Tapi hidup terkadang begitu indah. Pada saat tidak punya harapan, Julie menerima telepon dari perusahaan wawancara. Ternyata kini Julie sudah diterima bekerja. Ternyata pewawancara sedang dalam perjalanan bisnis. Dan lupa untuk meneleponnya kembali. Julie tidak menyangka bahwa dewa keberuntungan akhirnya mendatanginya. Dia tidak bisa lagi menahan rasa asam di hatinya. Jika kamu juga merasa cemas dengan kehidupan di depanmu, jadi jangan menyerah pada hal-hal tersebut. Pasti selalu ada solusi yang datang. Jika orang menjalani kerasnya hidup, maka dia akan memiliki semua yang dia inginkan. Dan cerita pun selesai. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.